Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, ma ba'du. Balik lagi kita akan mengkaji kitab Ar-Risalah Tauhidiyah, satu kitab tauhid yang disusun oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang. Dan pembahasan kali ini terkait sifatnya Allah yang berkaitan dengan qiyamuhu binafsihi. Langsung saja masuk pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddasun huwa uta Gusti Allah iku muqaddasun dan susahake anil jihati saking arah wal iktirahi lan daerah mar'iyun kang den tingali iku mar'iyun dan tingali lil mukminina kagungane wong mukmin bil qulubi ing dalam ati fid dunya ing dalam dunya bil akhirat lan ing dalam akhirat bil absori kelan pira-pira peningan. Bismillahirrahmanirrahim. Teks ini terus kemudian diterjemah dengan bahasa Jawa. Gusti Allah punika suci saking arah lan perjajahan ing donya para tiyang mukmin inggih punika ingkang sami percatos, sami ngawuningani Gusti Allah sarana manahipun lan ing akhirat sarana peningalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Pada paragraf ini dijelaskan bahwa ada penjelasan dua hal sebenarnya. Yang satu bahwa Allah itu qiyamuhu binafsihi, yang artinya dia tidak butuh tempat, tidak diliputi tempat, dan tidak berada di satu tempat. Karena tempat, arah, ruang, dimensi ruang itu semua yang menciptakan adalah Allah. Dan tentu saja makhluk Allah tidak akan mampu menampung atau bahkan lebih besar daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berada di dimensi ruang. Oleh karena itu di sini ditegaskan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari bahwa Allah itu muqaddasun anil jihadi wal iktirahi, bahwa Allah itu tidak berada di arah tertentu atau tidak di daerah tertentu. Jadi tidak di arah tertentu artinya tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, di samping, tidak di arah barat, timur, selatan, utara, atau bahkan tidak dimanapun. Tapi Allah itu ada. Keberadaan Allah tidak berada di dalam ruang. Wal iktirahu, dan tidak ada di daerah, tidak di Timur Tengah, tidak di Asia Tenggara, tidak di Barat atau dimanapun, karena semua itu merupakan ruang dan ruang tidak bisa meliputi Allah. Itu titik. Poin yang kedua adalah Allah itu mar'iyun lil mu'minina bil qulubi fid dunya. Bagi orang-orang mukmin, Allah itu mar'iyun. Mar'iyun itu artinya ditingali, bisa dilihat. Tapi untuk bisa melihat Allah, satu-satunya alat di dunia adalah hati, dengan basirah, dengan peningal hati, dengan penglihatan hati. Dalam pemanaan Hadratus Syekh, mar'iyun bil qulubi itu artinya bahwa hanya orang-orang mukmin lah yang ngawuni-ngani. Ngawuni-ngani itu mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, sebagai pencipta, itu dengan hati mereka. Tahu atau yakin bahwa pencipta dunia ini adalah Allah, dan keyakinan ini berdasarkan hatinya atau manahipun,
atau kolbi. Sedangkan ketika di akhirat, wafil akhirati bil absori, dengan penglihatan mata. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim ketika di akhirat, di surga kelak, mereka akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Tapi dengan catatan tetap tidak berada di arah tertentu atau tidak di ruang tertentu. Artinya mar'iyun bil absori ketika di akhirat itu masih tidak benar-benar bisa kita pahami hari ini. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa cara melihatnya. Tapi di beberapa hadis dijelaskan bahwa melihatnya itu terang benderang gitu ya, secara soreh, jelas dengan penglihatan mata. Tapi kita tidak tahu cara melihatnya seperti apa. Tapi dengan alat mata atau alat penglihatan kita. Ini berkaitan dengan qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah bersendiri-sendiri, tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan ruang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.